Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widno Hadinul Holis, mahasiswa BKI semester 5. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan rangkuman materi problem belajar dan karir. Yang pertama adalah pengertian masalah belajar dan jenis-jenis masalah belajar. Pengertian masalah belajar. Masalah belajar. Ada dua kata, masalah dan belajar. Apa itu masalah? Masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Misalkan begini, saya ingin kuliah di UGM, tetapi tidak diterima. Nah, itulah yang disebut sebuah masalah. Dan belajar adalah adanya proses upaya untuk merubah tingkah laku melalui pengalaman dan latihan. Perubahan itu ada 3, secara afektif, kognitif, dan juga secara psikomotor. Nah, masalah-masalah dalam belajar ada 4. Yang pertama adalah learning disorder. Learning disorder adalah masalah yang bertentangan, kekacauan dalam belajar, kurang fokus. Nah, itu termasuk dalam learning disorder. Yang kedua adalah learning dysfunction. Learning dysfunction adalah indranya terganggu atau kejiwaannya terganggu. Yang ketiga adalah underachiever. Underachiever di sini adalah anak yang pintar tetapi tidak memiliki sebuah prestasi atau prestasinya rendah. Yang keempat adalah siswa yang lamban dalam belajar atau slow learning. Strategi mengatasi problem belajar atau learning disability. Anak yang kesulitan belajar sebenarnya anak yang cerdas, malah lebih cerdas daripada yang lain. Tetapi mereka sebenarnya memiliki kesulitan belajar seperti membaca, menulis, mengeja, atau mengingat. Dan hal ini menjadikan kita untuk peduli dan perhatian kepada peserta anak didik kita. Ya. Saya akan menjelaskan sedikit cara yang dapat digunakan dalam mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama adalah menggunakan metode pembelajaran apply your knowledge. Apa itu apply your knowledge? Apply your knowledge adalah metode pembelajaran awal siswa yang memiliki sebelumnya untuk memperoleh materi baru yang masih berhubungan. Contohnya apa? Contohnya memberikan tugas membaca di rumah yang akan dipelajari esok hari. Nah, berarti perlu ada sebuah persiapan di mempelajari apa yang sudah ia pelajari sebelumnya dan diulang di rumah. Yang kedua adalah menggunakan metode mind mapping. Apa itu mind mapping? Mind mapping itu membuat sebuah catatan untuk mempermudah pembelajaran. Yang ketiga adalah receptor teaching. Receptor teaching adalah dialog interaktif antara guru dan siswa. Metode ini memunculkan hubungan kedekatan antara guru dan siswa, sehingga siswa termotivasi untuk belajar lebih serius lagi. Yang keempat adalah service delivery model. Apa itu service delivery model? Metode ini adalah siswa yang mengalami kesulitan belajar ditempatkan pada ruang khusus, diberikan metode dan materi khusus supaya siswa dapat termotivasi untuk belajar lebih serius lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisa
Analisis masalah belajar dan solusinya. Analisis masalah belajar dan solusinya ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor intern dan faktor yang kedua adalah faktor ekstern. Faktor intern meliputi gangguan psikofisik siswa, antara lain adalah yang pertama adalah yang bersifat kognitif seperti rendahnya kapasitas intelektual. Yang kedua adalah yang bersifat afektif, antara labilnya emosi dan sikap, misalnya rasa tidak aman atau kurang menyesuaikan diri. Yang ketiga adalah yang bersifat psikomotor, antara lain terganggunya alat indera, cacat fisik, serta kurang fungsinya organ-organ perasaan. Yang keempat adalah kurangnya motivasi belajar akan menyebabkan anak atau siswa malas untuk belajar. Dan yang terakhir adalah konsentrasi belajar yang kurang baik. Faktor ekstern. Faktor ekstern ini meliputi semua situasi, kondisi, lingkungan siswa yang tidak kondusif. Nah, salah satunya adalah lingkungan keluarga, seperti ketidakharmonisan orang tua, ayah dan ibu, atau juga rendahnya tingkat perekonomian. Yang kedua adalah lingkungan masyarakat, seperti wilayah yang kumuh, teman permainan yang nakal, atau lingkungan sekolah seperti kondisi yang letak gedung sekolah yang buruk atau alat-alat belajar yang kualitasnya rendah. Yang keempat adalah metode belajar yang kurang memadai, dan yang terakhir adalah sikap orang tua yang tidak memperhatikan anaknya. Nah, ini adalah 5 faktor dari faktor secara ekstern. Nah, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan orang tua maupun guru untuk meningkatkan minat belajar siswa antara lain adalah yang pertama adalah berikan contoh belajar pada peserta didik. Nah, kita sebagai seorang guru, orang tua perlu memberikan contoh yang terbaik, cara belajar yang baik itu seperti apa. Ya. Yang kedua adalah memberikan atensif jika siswa belajar. Atensif di sini misalnya penghargaan atau perhatian. Wah, nilai kamu 100. Bapak Ibu bangga dengan usaha dan kedisiplinanmu. Tolong dipertahankan lagi kedisiplinan dalam belajarnya supaya kamu dapat nilai 100. Nah, kita perlu memberikan reward, perhatian dan penghargaan kepada anak atau siswa kita. Yang ketiga adalah orang tua sering mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang diajarkan di sekolah. Ya, kalau misalnya anak pulang gini, Dek, tadi belajar apa? Tadi hafalan surat Al-Baqarah, Bu. Nah, terus kita ajak dia untuk menghafal di rumah. Yang keempat adalah mengajarkan kepada siswa pelajaran-pelajaran dengan metode yang sesuai kemampuan. Nah, kita perlu melihat bahwa anak yang 5 tahun pembelajaran juga harus sesuai. Jangan anak 5 tahun dikasih pembelajarannya anak SMP gitu kan. Nah, kita harus perlu menjaga batasan untuk menyampaikan pelajaran-pelajaran sesuai dengan metode yang sesuai kemampuannya. Yang kelima adalah komunikasi. Orang tua perlu membuka diri, berkomunikasi dengan anak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan anak. Nah, yang terakhir ini perlu ada keterbukaan orang tua untuk bisa berkomunikasi dengan anak supaya kita lebih tahu perkembangan anak sampai di mana. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.